Kalau misalkan saya tulis misalkan 500.000, kita enter. Loh, kok ini tidak otomatis ya? Oke, harusnya ini adalah 3 juta ya, karena ini tadinya 100. Kalau misalkan sudah berganti jadi 600.000, berarti ini kan harusnya 3 juta. Go, 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 yo. Di sini saya temukan case kenapa rumus sum ataupun auto sum tidak bekerja di Microsoft Excel yang kalian punya ya. Misalkan saya sudah memiliki seperti ini datanya. Nah, ketika kita menuliskan rumus sum seperti ini kalau di enter hasilnya 0. Nah, harusnya ini kan 2.500.000 ditambah 100.000, harusnya kan 2.600.000. Dengan formula yang sudah benar tetapi hasilnya 0, ini kan berarti ada masalah ya. Oke, untuk mengecek data seperti ini, pastikan kita lihat dulu ini harus berbentuk atau tipe datanya harus numeric ya. Oke, jadi kalau kita ngecek apakah ini numeric, kita bisa menggunakan is number seperti ini. Oke, is number, kita cek yang ini. Nah, ini adalah false ya, hasilnya false. Berarti kalau misalkan ini bukan numeric, ini tidak bisa dijumlahkan. Oke, jadi itu adalah case yang pertama. Kalau misalkan ingin seperti ini, format Rp 2.500.000, Rp 100, ini jumlahkan supaya nanti benar. Caranya seperti apa? Ya kalian misalkan ditulis aja dulu yang benarnya itu misalkan 2.500.000. Nah, seperti ini, kemudian 100.000. Nah, seperti ini. Ini adalah format yang benar ya. Jadi untuk sama seperti ini ada Rp, ada 2.500.000 titik ya. Kadang-kadang orang yang baru menggunakan komputer, laptop ataupun apapun ya yang menggunakan program Excel, biasanya kan menulisnya ditulis ya Rp 2.500. Nah, supaya nanti seperti ini kita harus menggunakan format saja. Nah, ini yang benar adalah kita coba di sini menggunakan koma seperti ini ya, koma style, sehingga ini kan ada pembatas antara ribuannya. Kemudian untuk memberikan Rp di sini, ini kita gunakan atau tambahkan Rp di sini. Oke, jadi yang benar ada seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin buang, ini ingin sama seperti ini adalah desimalnya, kita buang saja seperti ini. Oke. Nah, permasalahan lagi, ini kenapa lurus di sini sementara ini tidak? Bagaimana untuk menggeser seperti ini? Ini kita ganti menjadi format currency. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat ini akan sama ya. Ini mengikuti jumlah digit dari angka-angka ini. Oke. Permasalahannya gimana sih kalau misalkan ingin ada titiknya? Ini kan nggak titiknya nih. Nah, untuk kasus seperti ini kita klik kanan aja, kemudian klik format cell. Kemudian dari sini kita bisa lihat tidak currency, kita pilih custom aja di sini, custom. Oke. Setelah itu di type ini kita tambahkan Rv titik ya. Kita tambah titik kemudian spasi aja seperti ini. Udah cukup kayak gini aja. Kemudian klik OK. Oke, coba kita lihat, perhatikan dengan jelas. Ini akan sama ya, tetapi format ini adalah berbeda. Oke, kita coba menggunakan sum. Oke, sum ini tambah ini ya, kita enter. Nah, hasilnya kan sama 2.600.000. Ini hasilnya sudah benar. Formulanya sama tapi hasilnya berbeda ya. Oke, kalau ini hasilnya 0, ini hasilnya adalah benar. Karena kenapa? Formatnya yang salah. Oke, yang seperti tadi ini adalah arus numeric. Kalau tidak numeric hasilnya pasti 0. Apapun formulanya itu tidak akan bekerja ya, karena ini adalah numeric. Untuk kalkulasi ya, untuk penjumlahan, pembagian, rata-rata dan sebagainya. Oke, kita cek ini apakah numeric. Kita coba is number. Oh sorry, sama dengan is number. Oke, yang ini kita pilih yang ini kemudian enter. Ya, ini adalah nilainya true. Berarti ini kan adalah formatnya sudah benar, number. Kalau kita tarik sini, ini adalah true. Sehingga ini bisa dijumlahkan seperti itu ya. Oke. Case yang lain juga ada penulisan seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini dengan menggunakan sum seperti ini juga hasilnya pasti 0. Oke, ataupun dengan menggunakan auto sum. Coba kita klik di sini, pilih auto sum, pilih sum. Oke, kita jumlahkan yang ini, kemudian enter. Hasilnya juga pasti 0. Ya, dua-duanya 0. Kenapa 0? Karena di sini formatnya bukan numeric. Sekali lagi, ini bukan numeric. Coba kita lihat, ini ada string ya. Kalau kita klik atau double klik di sini, ini ada string atau strip 1 ya, seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah tipe datanya adalah berupa teks bukan number. Oke, kita cek di sini. Apakah ini number? Oke, kita cek is number. Oke, kita cek sini false hasilnya ya, berarti ini bukan number sehingga ini tidak bisa dijumlahkan. Nah, gimana caranya ingin seperti ini? Ya seperti tadi menulisnya adalah jangan pakai titik, jangan pakai koma, tulis aja seperti biasa 2.500.000.
Oke, misalkan 100. Nah, seperti ini. Nah, ini ada ARV, ini harusnya pengennya kayak gini, tidak ada ARV tapi dibatasi dengan titik antar ribuannya. Tinggal blok size seperti ini, kemudian pilih home, pilih comma style. Udah selesai, sama ya hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, apakah ini numeric? Is number. Oke, kita tarik, kita enter seperti ini, hasilnya true. Artinya ini adalah number. Kalau sudah number berarti kita bisa menggunakan fungsi sum. Ini hasilnya bisa dijumlahkan 2.600.000 seperti itu ya. Oke. Ada yang kasus yang lain lagi seperti ini. Ini misalkan 2.500.000, ada 100.000. Ini juga kalau kita gunakan sum, kalau kita enter hasilnya 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini walaupun kita tulisnya benar tapi formatnya ini bukan number, bukan general, bukan currency, bukan satu lagi apa ya? Bukan accounting, tapi ini menggunakan format teks. Oke, kita lihat ini apa dengan menggunakan format teks. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kasus kayak gini, ini juga kalau kita cek dengan fungsi is number, oke, ini pasti false hasilnya ya. Kita enter, kita tarik, ini false semua, sehingga tidak bisa jumlahkan. Oke, nah kalau misalkan seperti ini, untuk membuatnya sama dengan cara yang tadi, seperti tadi 2.500.000. Oke, ini juga 100.000. Oke, jadi kalau kita jumlahkan sum, kita enter, hasilnya segini. Nah, kalau misalnya ingin sama seperti ini, format ada pembatas, tinggal blok aja, pilih home, pilih comma style. Oh, udah selesai seperti ini ya. Nah, case yang lain juga, ketika kalian misalkan menuliskan 2.500.000, ini 100.000. Ini ada kesalahan nih, bukan 100.000. Kalau misalkan saya tulis misalkan 500.000, kita enter. Loh, kok ini tidak otomatis ya? Oke, harusnya ini adalah 3 juta ya, karena ini tadinya 100. Kalau misalnya sudah berganti jadi 500.000, berarti ini kan harusnya 3 juta. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini double klik lagi, kemudian kita enter, baru 3 juta. Loh, kalau gitu nggak otomatis. Nah, supaya nanti otomatis, ada triknya ya. Kalian harus tahu ini dari menu file, kemudian kita pilih option, nah seperti ini, lalu pilih formula di sini. Nah, di sini ada calculation option, ada workbook calculation. Nah, di sini ada manual. Berarti kan tadi manualnya, perhitungannya atau kalkulasinya harus manual. Nah, kita pilih aja yang otomatis seperti ini. Oke. Kalau sudah kayak gini, tinggal di oke. Ini oke seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Ini kita tambah 1 juta. Kita enter. Nah, maka hasilnya ada 3.500.000. 2.500.000 tambah 1 juta, 3.500.000. Berapapun di sini ataupun di sini kita ganti, itu akan selalu dinamis, menjumlahkan secara otomatis, mengkalkulasi secara otomatis. Jadi permasalahannya kalau kasusnya seperti ini, kalian dari atau butuh setting dari option seperti ini, kemudian formula, lalu pilih automatic untuk workbook calculation-nya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini aja videonya. Semoga aja video ini bermanfaat. Kalau ada case seperti kasus penjumlahan yang tidak berjalan atau formula yang tidak berjalan, silahkan tulis di kolom komentar aja. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih dan assalamualaikum.